Yo, selamat datang di Freaks Channel. Sudah cukup lama kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita dari manga Chainsaw Man. Setelah pada video sebelumnya Mimin jelasin tentang apa itu iblis dan juga latar belakang dari si MC kita, Denji, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita pada arc kedua, Bad Devil Arc. Oke, langsung saja. Jadi setelah pada video sebelumnya Denji menemukan tujuan hidup barunya, yaitu Oppai Makima, lalu berhubung para pemburu iblis ini selalu berpasangan, dan mengingat Aki juga tidak akur dengan Denji, pada chapter ini Denji pun akan dipasangkan oleh Makima dengan seorang tokoh baru dalam biro sekaligus dalam cerita, yaitu Power. Yap, Power ini merupakan seorang manusia iblis. Manusia iblis sendiri termasuk dalam target pemusnahan, tapi karena Power memiliki nalar yang cukup tinggi, maka dari itu Makima memasukkan Power ke dalam pasukan 4. Sedikit informasi, pasukan 4 sendiri merupakan pasukan eksperimental, di mana para anggotanya terdiri dari orang-orang seperti Denji dan Power, serta orang-orang yang memiliki kegilaan mereka sendiri, seperti Hayakawa Aki. Lalu terlepas dari itu, wujud asli Power ini adalah iblis darah, dan tentu sesuai dengan nama iblisnya, Power juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan darahnya menjadi berbagai macam senjata. Selanjutnya singkat cerita Denji dan Power pun melaksanakan misi pertama mereka. Di sini Denji sedikit keberatan dengan kelakuan Power yang cukup aneh dan menyusahkan. Tapi melihat Oppai milik Power, Denji pun dapat mengenyampingkan semua itu. Sampai akhirnya mereka berdua pun menemukan satu iblis. Di sana dengan cepat Power langsung menghancurkan iblis tersebut. Tapi tak lama kemudian Makima datang dan memperingatkan Denji juga Power untuk tidak sembarangan membunuh iblis, karena ada beberapa iblis yang sudah diincar oleh organisasi pemburu iblis swasta. Berikutnya setelah menerima beberapa peringatan dari Makima, Denji dan Power pun akur kembali. Di sini Power membicarakan sedikit tentang masa lalunya, di mana sebelum dirinya ditangkap oleh Makima, Power memiliki kucing bernama Nyako. Nyako sendiri sangat berarti bagi Power, karena sebagai iblis, secara insting Power membenci dan tidak mempercayai manusia, sehingga satu-satunya yang ia bisa percayai adalah seekor kucing. Tapi sayangnya, diketahui saat ini Nyako sendiri sedang disandra oleh iblis kelelawar. Di sini awalnya Denji tidak terlalu peduli pada perkataan Power, sampai akhirnya muncullah sebuah kalimat dari Power, jika Denji mau membantunya, dirinya akan membiarkan Denji untuk menyentuh dadanya. Mendengar kata dada, tak banyak lama Denji pun langsung mengutuk iblis yang menculik Nyako tersebut dan berniat membunuhnya. Singkat cerita, Denji dan Power pun pergi ke tempat si iblis kelelawar berada. Sesampainya di sana, mendengar perkataan Power, Denji merasa curiga. Namun belum sempat Denji menyadarinya, Power sudah memukul Denji duluan hingga pingsan. Jadi ternyata dari awal Power tidak berniat untuk melawan iblis kelelawar bersama Denji, melainkan Power berniat memberikan si iblis kelelawar makanan agar Nyako yang sedang disandra dibebaskan. Yang mana sayangnya si Power ini tidak tahu kalau Denji adalah hybrid manusia iblis. Lalu selanjutnya Power pun menyerahkan Denji pada si iblis kelelawar. Setelah si iblis kelelawar meminum darah Denji, dirinya terlihat sangat marah karena darah Denji dirasa menjijikan. Tapi walaupun begitu, iblis tersebut pun langsung pulih kembali. Namun sayangnya, di sini Nyako tidak juga dibebaskan karena Power membawakan seseorang yang darahnya tidak enak. Melihat Nyako dimakan di hadapannya, Power pun langsung shock dan juga ikut dimakan oleh si iblis kelelawar. Di sini melihat penderitaan Power mengingatkan Denji pada saat dirinya kehilangan Pochita, ditambah dengan hadiah yang menantinya yaitu memegang Oppai Power, membuat motivasi Denji mencapai puncaknya saat ini. Walaupun Denji sempat kekurangan darah, ia pun kemudian meminum darah si iblis kelelawar lalu berubah ke mode iblisnya dan mulai menggila. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Dengan kekuatan Oppai, Denji pun benar-benar menggila dan sukses mencincang si iblis kelelawar tersebut hingga terburai, sekaligus menyelamatkan Nyako dan juga Power yang ada di dalam perutnya. Setelah Denji sukses menyelamatkan mereka berdua, walaupun Power juga merasa sedikit bersalah, pada akhirnya Power tetap memberikan kesempatan pada Denji untuk merasakan Oppai-nya. Tapi sialnya, belum sempat Denji merasakan hadiahnya tersebut, tangan Denji langsung terhempas dari tubuhnya karena tiba-tiba muncul iblis lain, yaitu iblis lintah. Di sini karena Power masih tidak bisa bertarung, Denji pun terpaksa harus meladeni satu iblis lagi. Namun sayangnya Denji juga sudah kekurangan darah, sehingga dirinya tidak bisa masuk ke mode iblisnya. Tapi meskipun begitu, demi Oppai yang sudah ada di depan matanya, Denji pun tetap melawan iblis tersebut. Walaupun dihajar habis-habisan, dengan motivasi Oppai, Denji tetap berjuang. Sampai akhirnya iblis lintah tersebut pun berhasil melubangi perut Denji. Ketika iblis tersebut hampir memakan Denji, di sini Aki dan beberapa anggota biro lainnya datang. Dengan kemampuannya, Aki sukses melenyapkan iblis tersebut, yang mana terkait dengan kekuatan Aki sendiri,
Aki ini melakukan kontrak dengan iblis rubah, merupakan salah satu iblis yang cukup bersahabat dengan manusia. Jadi dalam kontraknya, Aki ini dapat memanggil bagian kepala dari si iblis rubah dengan bayaran setiap kali Aki menggunakan kemampuannya, si iblis rubah akan memakan sedikit bagian dari tubuh Aki. Lalu terlepas dari itu, singkat cerita setelah kejadian tersebut, Denji dan Power pun dibawa ke rumah sakit. Dan seperti yang Mimin bilang di video sebelumnya, walaupun lengan Denji putus dan ada lubang di perutnya, Denji tetap hidup dan kembali utuh seperti semula. Karena dirinya ini merupakan hybrid manusia iblis yang bisa dikatakan abadi. Di rumah sakit, Aki juga mengunjungi Denji dan memberikan beberapa wejangan padanya. Setelah Aki mendapatkan beberapa informasi terhadap kejadian sebelumnya, di mana Denji yang sempat menyelamatkan beberapa orang dalam mode iblisnya, akhirnya dari sini pula Aki pun mulai bisa menerima Denji. Berikutnya setelah semuanya selesai dan Denji pun sudah pulih, Makima juga menyuruh Power untuk tinggal bersama Denji dan Aki di apartemennya. Dan yap, Aki yang sudah kerepotan dengan keberadaan Denji dibuat makin kerepotan oleh kedatangan Power yang kelakuannya berkali-kali lipat lebih menyusahkan dibanding Denji. Tapi pada akhirnya mereka pun hidup bersama. Lalu beberapa waktu kemudian, Denji yang kesal karena selalu kena imbas dari kelakuan Power dihampiri oleh Power yang ingin membayar hutang sebelumnya karena telah menyelamatkan dirinya dan juga Nyako, yang tidak lain dan tidak bukan adalah lampu hijau untuk meremas opanya. Tak butuh waktu lama, Denji yang awalnya kesal pada Power langsung terberkahi dan melupakan semua kesialan yang disebabkan olehnya. Di sini Denji pun diberi 3 kali kesempatan oleh Power, dan dalam 3 kali kesempatan tersebut, salah satu tujuan hidup Denji akan terpenuhi. Namun pada akhirnya, hanya kehampaan murni nan suci yang Denji dapat karena apa yang ia rasakan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Walaupun Power berakhir baik-baik saja dengan hal itu, Denji tak henti-hentinya siang malam memikirkan apa yang ia rasakan sebelumnya. Karena seperti yang tadi Mimin bilang, apa yang Denji ekspektasikan tak ia dapatkan sama sekali. Namun pada akhirnya, di tengah kehampaannya itu, karena menyadari ada yang salah dengan Denji, Makima pun bertanya tentang apa yang mengganggu pikirannya. Lalu setelah Denji mengatakan apa yang ia pikirkan, Makima pun memberikan pelayanan spesial pada Denji. Dan yap, dari sinilah Denji mengerti apa itu berkah yang sesungguhnya. Di mana untuk menjalin hubungan yang dalam, Denji harus mengetahui perasaan dari lawannya. Berikutnya Makima pun kembali berkata pada Denji kalau ia akan mengabulkan apapun keinginan Denji jika dirinya bisa membunuh Gandival alias iblis senapan. Dan yap, tentu saja mendapat cek kosong seperti itu, Denji yang pikirannya sudah bobrok saat ini hanya memikirkan satu tujuan saja, yaitu membasmi sang iblis senapan dan mengambil hadiahnya dari Makima. Di akhir Mimin akan sedikit menjelaskan tentang si iblis senapan ini. Menurut Makima, Gandival adalah iblis yang terlahir dari ketakutan orang-orang terhadap senapan. Dan ketakutan akan senapan tersebut mencapai puncaknya ketika terjadi sebuah serangan teroris berskala besar 13 tahun lalu di Amerika. Karena ketakutan terhadap senapan meningkat sangat drastis saat itu, Gandival pun untuk pertama kalinya muncul di bumi. Seperti yang Mimin bilang di video sebelumnya, ketika semakin banyak orang takut pada suatu hal, maka iblis yang mewakili hal tersebut juga akan semakin kuat. Dan terkait dengan itu, jelas si iblis senapan aka Gandival ini sangat-sangatlah kuat. Hanya dalam waktu 5 menit saja, Gandival sudah menyebabkan 1,2 juta kematian di seluruh penjuru dunia. Dan pada saat itu pula, Gandival juga sempat muncul di Jepang selama 26 detik saja. Namun sukses melenyapkan 57.000 orang termasuk keluarga Aki. Tapi setelah kemunculannya yang 5 menit itu, Gandival pun menghilang dan tidak pernah terlihat kembali. Dan sejak saat itu pula, dalam rangka untuk memperlemah si iblis senapan, pemerintah di seluruh dunia pun melarang adanya penggunaan senjata api dan juga penyebaran berita tentang kriminal, bencana, dan hal negatif lainnya untuk mencegah iblis seperti itu muncul kembali. Lalu berikutnya, walaupun si iblis senapan ini sudah menghilang sejak lama, namun jejak atau sisa-sisa dari bagian tubuh iblis senapan yang berbentuk seperti peluru ini masih tertinggal di seluruh dunia. Dan ketika bagian-bagian tersebut dikumpulkan dan disatukan, bagian tubuh tersebut akan bergerak ke bagian tubuh yang lebih besar untuk beregenerasi, yaitu lokasi si iblis senapan yang tadi diketahui berada di mana. Lalu tidak hanya itu, lebih gilanya lagi ketika suatu iblis memakan bagian tubuh dari si iblis senapan, hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan iblis yang memakannya. Maka dari itu saat ini Biro Pembasmi Iblis sendiri sedang memburu para iblis yang memakan bagian tubuh dari si iblis senapan untuk mengumpulkan bagian tubuh tersebut dan mengantarkan mereka ke lokasi iblis senapan berada. Nah, mungkin kurang lebih itulah alur cerita dan penjelasan tentang arc kedua Battle Arc ini.
Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.